Hai semua, welcome back to Miss Mega Class. How are you today, guys? I hope you are fine. Yes, because I'm fine too. Nah guys, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang grammar ya. Jadi jika pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang tenses, dan dalam bahasa Inggris itu ada 16 tenses, 16 bentuk waktu. Oke, jadi di salah satu video saya yang sebelumnya itu saya sudah pernah membahas tentang simple present tense. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang simple past tense. Tentunya tenses ini berbeda dan pemakaiannya juga berbeda. Oke, apa sih sebenarnya simple past tense? Kapan sih kita menggunakan pola tenses ini? Bagaimana sih pola kalimatnya? Nah guys, kita langsung saja ya ke pembahasan pada topik kita pada kesempatan kali ini. Jadi pada hari ini kita belajar tenses yang kedua, yaitu simple past tense. Ya, mungkin bagi beberapa orang belajar tenses itu tidak penting ataupun tidak perlu. Yang penting bisa melakukan conversation dalam bahasa Inggris, itu sudah cukup. Well, ada benarnya juga sih, tetapi setidaknya jika kita pengen benar-benar mendalami bahasa Inggris tersebut, kita seharusnya tahu bagaimana sih cara membentuk pola kalimat yang baik dan benar menurut bahasa Inggris. Nah, untuk itu pada video kali ini saya membahas lebih jauh tentang tenses, yaitu simple past tense. Well guys, ketika kita mau membentuk kalimat masa lampau dalam bahasa Indonesia, itu sangat gampang. Kita tinggal menambahkan kata sudah. Misalnya, saya sudah makan, saya sudah mandi. Tetapi dalam bahasa Inggris, tentunya tidak sesimpel itu. Kita benar-benar harus memahami pola kalimat simple past tense. Nah, untuk itulah Miss Mega pada kesempatan kali ini akan membahas tentang simple past tense. Well, apa sih sebenarnya simple past tense? So, simple past tense is a tense which tell about the completed actions or past events. Jadi, ini adalah salah satu tenses dalam bahasa Inggris ketika kita membicarakan tentang suatu kejadian, aktivitas, ataupun perbuatan yang sudah terjadi di masa lampau, di masa lalu, dan sudah finish. Jadi, dalam bahasa Inggris itu kan ada 7 pronouns, ya. Yang pertama itu adalah I, you, they, we, she, he, it. Nah, jadi dalam simple past tense, ketujuh pronouns ini juga sudah memiliki pasangan kata bantunya masing-masing. Misalnya, untuk pronoun you, they, we, pasangannya itu adalah kata bantu were. Sedangkan untuk pronoun I, she, he, it, itu pasangannya adalah to be, was. Saya berikan contoh kalimatnya. I was at school. They were at school. She was at hospital. We were at hospital. Gampang sekali kan? Oke guys, jadi dalam simple past tense itu kita juga memiliki two types of sentence. Jadi dua pola kalimat ya. Pola kalimat yang pertama itu yaitu nominal sentence. Pola kalimat yang kedua adalah verbal sentence. Oke, pembahasan tentang ini juga sudah pernah saya singgung di video sebelumnya, di mana nominal sentence itu adalah jenis kalimat yang tanpa kata kerja. Oke, sedangkan verbal sentence adalah kalimat yang dengan kata kerja. Oke, bisa kalian bedakan? Misalnya, she was at hospital. She cooked fried rice yesterday. Oke, jika pada kalimat yang pertama itu tidak memiliki kata kerja, kalimat yang kedua memiliki kata kerja, yaitu memasak. Oke, itu dia perbedaan antara nominal sentence dan verbal sentence. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang rule number 1 daripada simple past tense. Oke, di sini saya memiliki beberapa formula ya yang
sebelah kiri itu adalah formula dari nominal sentence dan yang di sebelahnya adalah formula dari verbal sentence. Jadi ini adalah cara atau rumus untuk membentuk kalimat afirmatif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Jadi dalam kalimat afirmatif atau kalimat positif kita letakkan subjek terlebih dahulu, kemudian ditambahkan to be, kemudian ditambahkan dengan complement. Oke, misalnya saya berikan contoh untuk kalimat positifnya. She was at school. She was not at school. Was she at school? Well, di sisi lain untuk kalimat verbal kita juga memiliki bentuk afirmatif, kalimat negatif, dan juga interrogatif. Jadi untuk bentuk afirmatifnya itu kita letakkan subjek ditambah verb to ditambah objek. Kemudian untuk kalimat negatifnya kita punya subjek ditambah did not ditambah verb 1 ditambahkan objek. Kemudian untuk kalimat interrogatifnya kita punya did ditambah subjek ditambah verb 1 ditambah objek. Oke, saya berikan contoh kalimatnya. Misalnya, she cooked fried rice yesterday. She did not cook fried rice yesterday. Did she cook fried rice yesterday? Oke, gampang sekali bukan? Nah, kita lanjutkan ke rule nomor 2. Jadi di simple past tense itu kita mengenal dua jenis kata kerja, yaitu regular verbs and irregular verbs. Apa sih perbedaannya? Oke, ini dia. Jadi untuk regular verbs yaitu adalah kata kerja yang beraturan. Oke. Jadi dalam kata kerja ini kita cuma menambahkan ed di belakang verb 1. Misalnya, cook menjadi cooked. Talk menjadi talked. Walk menjadi walked. Wash menjadi washed. Oke, jadi simple banget, kita cuma menambahkan ed di belakang verb 1. Well, itu adalah aturan untuk regular verbs. Lalu, bagaimana sih aturan untuk irregular verbs? Irregular verbs itu adalah kata kerja bentuk kedua yang tidak beraturan. Oke, jadi saya berikan contoh di sini. Yang pertama itu see menjadi saw. Kemudian buy menjadi bought. Teach menjadi thought. Kemudian go menjadi went. Oke, kalian sudah bisa menganalisis bagaimana sih perbedaan antara regular verbs dan irregular verbs. Oke, jadi sekali lagi, regular verbs itu adalah kata kerja yang beraturan dan di lain hal irregular verbs adalah kata kerja yang tidak beraturan. Nah, di sini saya akan berikan contoh masing-masing kalimat untuk regular verbs dan irregular verbs. Well, coba kita lihat contoh yang di sebelah. I watched television last night. Kemudian untuk irregular verbs kita punya I went to hospital yesterday. Oke, yang kedua untuk regular verbs kita punya he washed his clothes last night. She taught English yesterday. Oke guys, jadi ketika kita mau membentuk pola kalimat atau membicarakan tentang sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau, kita sebaiknya menggunakan pola tense simple past tense.
Nah, misalnya jika kalian diminta untuk menceritakan apa yang sudah kalian lakukan kemarin, atau apa yang sudah kalian lakukan minggu lalu, atau ketika kalian harus membicarakan tentang masa lalu kalian atau masa kecil kalian, nah tentunya kita juga menggunakan pola tenses simple past tense. Well guys, for the summary of the lesson, jadi pada video kali ini kita sudah mempelajari banyak hal ya. Jadi di sini saya sudah memberikan kalian penjelasan tentang apa sih sebenarnya simple past tense, kemudian bagaimana sih juga pola kalimatnya dan kapan kita menggunakan jenis tenses ini. Kita juga sudah membahas tentang regular verbs dan juga irregular verbs. Well guys, I think that's enough for today's lesson. Semoga pelajaran tentang simple past tense ini bisa berguna untuk kalian semua dan kalian bisa mencoba practice ya untuk belajar atau membentuk pola kalimat dari simple past tense. So, see you guys in the next video. Bye bye.